kenapa sih kakak-kakak ini memilih untuk berkarya sebagai guru di sekolah Katolik? Perasaan setelah 10 tahun di sini malah kayaknya lebih aman di sini. Dalam hal puasa seperti itu. Di sini kayaknya lebih aman daripada di luar. Aman untuk apa? Nggak ada yang ngajakin batal. Kita kan seiman tapi tak seamin. Iya. Kalau dari saya pribadi kaget Pak, ya ada pastilah ya, cuman kadang Kayak gitu gimana Kak? kaget banget gitu. Nggak banget sih, cuman kayak ya udah kadang suka diambil jalan tengahnya aja gitu. Kayak misalkan pernah pas pertama kali denger Angelus jam 12, udah jadwal sholat duhurnya ini. Langsung Tiba-tiba keluar Soft selling. Marship bentar lagi Gua keluar. curiga lagi ya. Hai teman cerita, selamat datang di Siniar Teman Cerita bersama aku Ikno. Dan aku Merlin. Mar, gimana nih setelah kedatangan Bapak Paus beberapa waktu lalu gitu? Makin terkagum-kagum atau masih menyisakan kesedihan? Haru ya. Iya. Jujur bener banget Igno kalau misalnya lu mention harunya. Karena sepanjang Bapak Suci in frame di mata gue, Pasti termewek itu kan? nangis bombay Syai, bener-bener yang menitikan air mata karena mungkin melihat sosok yang kayaknya nggak akan bisa datang ke Indonesia, tiba-tiba datang dengan Betul. Bapak Suci kan pembawaannya Sederhana. lembut, sederhana, itu tuh Iya. bikin haru membiru gitu loh. Dan salah satu hal yang Bapak Suci selalu bawa ketika berkunjung di mana aja, di semua speech-nya itu adalah hal toleransi. Dan itu relate banget gak sih sama keadaan Indonesia yang sangat diverse? Betul banget, apalagi yang gua dengar beliau sempat mention soal Bhinneka Tunggal Ika. Bener, dengan suara lembutnya itu betul, bikin betul. hati tuh makin bergetar. Kok bisa ya sosok adorable itu mengatakan Bhinneka Tunggal dengan tegas gitu. Sepakat banget Mar, karena sejatinya ya di tengah masyarakat kita nih Indonesia yang beragam, praktik toleransi harusnya menjadi salah satu kunci utama banget. dalam membangun keharmonisan ini begitu. Terutama nih di bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan nih salah satu yang bikin gue penasaran. Karena kan gue sekolah dulu dari SD sampai kuliah itu dia yang berbasis keagamaan sekolahnya. Yaitu lebih tepatnya Katolik ya. Nah, gue juga tuh di sekolah Katolik juga. Iya, yang bikin gue penasaran adalah nggak semua tenaga gurunya itu kan yang beragama Katolik ya. Ada juga yang betul, beragama lain. Dan yang bikin gue penasaran bagaimana sih guru-guru yang beragama lain ini tetap bisa menanamkan nilai-nilai kekatolikan. Walaupun nggak mengajar agama Katolik secara langsung, tapi kan ada misalnya pelajaran matematika, bahasa Inggris, tetap harus ada prinsip Katolik yang dibawa oleh guru tersebut ketika memberikan pengajaran ke siswa kan. Bener banget, Mar. Nah, kalau di sekolah lu dulu emang banyak nih yang tenaganya dari teman-teman non-Katolik? Beberapa ada pengajarnya. sih, beberapa ada. Kalau lu sendiri gimana? Kebetulan kan gue juga sama nih sekolah di sekolah Katolik, which is ada beberapa tenaga kependidikan yang memang berasal dari non-Katolik itu sendiri. Bahkan memang ada beberapa khususnya bagi guru-guru yang perempuan ya, itu memakai jilbab. Oh, pakai kerudung ya? Begitu. Ternyata sekolah Katolik tidak membatasi cara berpakaian ya. So far iya sih menurut aku Tetap ya. bisa mengekspresikan dirinya. Nah, daripada kita seuzon ya. Penasaran ya, Seuzon, menerka-nerka daripada sendiri. asumsi sendiri ya. Kita hari ini akan berbicara langsung nih dengan guru-guru non-Katolik yang akan berbagi cerita dan pengalamannya sebagai seorang guru non-Katolik mengajar di sekolah Katolik. Nah, seru banget nih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Iqbal dan Kak Setia. Halo Kak, selamat datang. Terima kasih. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya, kita boleh kenalan dulu dong sama teman-teman cerita di luar sana. Boleh Kak Iqbal dan Kak Setia mungkin memperkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, bekerja di mana, dan sekarang aktivitasnya sedang apa, begitu. Oke, berarti dimulai dari saya dulu aja ya. Boleh, silakan. Boleh banget. Perkenalkan, nama saya Iqbal Waldin Rahman, dipanggilnya biasa di sekolah Mr. Iqbal. Saya bekerja di SD Regina Pacis Bogor sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Inggris kelas 4, 5, dan 6.
Banyak ya, range-nya ya, banyak. range-nya ya. Lengkap ya. Lengkap. Aku? Oh Iya dong. Atau aku aja. Halo semuanya, kenalin nama saya Setia Perawati Sinaga. Biasa anak-anak panggil saya Miss Setia. Sama dengan Mr. Iqbal, saya juga mengajar di Sekolah Regina Pacis. Mata pelajarannya sama Kak? Kebetulan saya ngajar TK. Sama adik-adik. Imut-imut, Kak. Kalau ngajar di TK ngajar apa, Kak? Ngajar baca, tulis. Oh semua ya? Bermain dan Semuanya. belajar. Oh, bermain dan Iya. Oh karena TK belum ada mapel-mapel yang Belum khususnya ada. ya Kak? Belum ada matematika mungkin ya? Belum Iya ada sih ya? kalau Fisika nggak ada belum ada. stres Itu dari apa? ini. Kan nggak mungkin. Oke, lanjut aja ya, kita masuk ke pembahasan begitu. Nah Kak, ngomong-ngomong berprofesi sebagai seorang guru gitu, sudah berapa lama sih Kak Setia dan Kak Iqbal menjalani profesi sebagai seorang guru? Oke. Mau Miss Tia dulu apa sih? Boleh. Kalau saya sendiri sih bergabung di Regina Pacis Mm-mm. itu dari Januari 2018. Udah berapa ya? 6 tahun ya? Iya. Udah 6 tahun ya. 6 tahun. Sebelumnya sempat mengajar di sekolah lain begitu? Belum. Pertama kali tuh langsung. Langsung Regina di Pacis. Oke. Kalau Kak Iqbal sendiri? Saya kebetulan dari Juli 2015 di Oh, lebih SD dulu Regina ya? Pacis Lebih dulu ya Bogor. berarti Iya. ya. Kurang lebih 9 tahun ya. Jalan mau 10. Jalan mungkin mau 10 tahun. mungkin ya. tahun. Gimana tuh Kak menghadapi anak-anak yang SD kan juga belum besar-besar banget ya? Iya. Gimana Kak menghadapi anak-anak kecil gemas? Kebetulan tuh tahun ngajar Mas. pertama itu saya kebagiannya tuh kelas bawah karena kan Yang guru baru kelas kelas 1 2 satu. 3. Oh, iya, lebih kecil lagi. Wah, itu lebih Tiba-tiba seru tuh itu. tahun depannya naik lagi, naik akhirnya berakhir di kelas 4, 5 dan 6. Anak-anaknya seru sih, sangat aktif ya. Ya, bisa aktif lah pokoknya. Ada ini nggak kejadian manjat-manjat tiang? Soalnya waktu itu kemarin kita ada ngobrol ya sama salah satu guru TK. Ada videonya, anak tersebut memanjat tiang. Banyak lah kejadian di kelas bu, kayak mereka lari-lari terus nyenggol apa gitu, lalu kebingungan misalkan botol minum temannya jatuh, mereka bingung harus ngapain gitu, jadinya minta maaf enggak, bersalah iya, mungkin akhirnya jalan satu-satunya hanya menangis. Dan kan gurunya langsung, loh ada apa ini gitu. Solutif ya anak-anak. Iya, Apa-apapun kalau misalnya nangis. gimana, langsung aja nangis. Nangis. Saya bingung nggak mau minta maaf, tapi itu loh. Kalau Kak Setia gimana nih? Aman TK. Aman. Hanya panjang ya, hanya panjang ya. Aman dong. Pendengaran kita dari Kalia sih Jadi pengen tahu ngomong apa. Aman dong, puji Aman. Tuhan. Aman, puji Tuhan. Seru. Oh, seru. Seru, Apa seru nih banget. Kak yang bikin seru? Mungkin Seru baku bangetnya. hantam atau Manjat-manjat, climbing. Aku ada fotonya nggak ya? Mau Pada di spill punya juga asap. nggak ya? nanti ya kita off camera kita spill Iya. ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Yo, kelakuan anak-anak gitu. Oke. Gimana ya? Gemes-gemes sih karena mereka tuh kan masih polos-polos gitu ya. Jadi kalau kayak ngelihat mereka tuh kayak dulu kita kecil kayak gini nggak ya? Kayak gitu. Tapi seru sih, enak. Iya, namanya juga mungkin seneng juga yang ngajar juga ya. Begitu. Kenapa sih kakak-kakak ini memilih untuk berkarya sebagai guru di sekolah Katolik? Karena kan sebenarnya kalau sekolah tuh banyak ya, ada swasta, ada negeri, swasta juga ada swasta Katolik, Kristen. Ada swasta muslim. Iya. Kenapa sih memilih akhirnya berlabuhnya di sekolah swasta Katolik gitu, Kak? Kalau dulu mungkin pertamanya kita diajak ya, ya oleh satu orang, ya ajakan, ayo kita ngajar di sini, gitu ya. Ya udah proses seleksi, proses testing dan lain, ya kita masuk gitu. Pertama mungkin nggak terlalu berharap panjang ya, mungkin paling setahun 2 tahun mungkin kita, tapi ternyata Lewat ya, malah 10 terlalu betah, kebetulan terlalu nyaman ya, 10 tahun hampir berlalu gitu, 1 dekade gitu. Kalau dari aku sih begitu. Berarti awal dari Awalnya ajakan. diajak. Ya? Iya. Lama-kelamaan nyaman. Mm-mm. Tiba-tiba 10 tahun. Kalau Kak Setia gimana? Sama si kayak Mr. Iqbal, Diajak aku juga? diajak juga. Memang niatnya juga, aduh kayaknya aku jadi guru deh ya, gitu. Sebentar aja deh. Tapi kan kalau udah nyaman, ya apa mau dikata ya kan. Jalani Gitu. terus. Udah nyaman, udah cinta juga sama anak-anaknya. Tulus banget nih. Cinta dia lah. Terdengar Kelihatan. terus. Tulus sih, tulus kedengarannya, tulus. Nah, tapi Kak, waktu Kakak memutuskan nih untuk berkarya di sekolah Katolik,
gimana respon dari keluarga atau mungkin dari teman-teman terdekat kakak gitu? Menarik sih pertanyaan itu karena ya pasti. Nah pastilah awal keluargaku kan ya mayoritas muslim kan. Nah, dan emang yang aku dari Cianjur itu kan muslimnya lumayan agak Kental ya kental banget. Memang agak ya hati-hati gini hati-hati gitu biasalah gitu. Perasaan setelah 10 tahun di sini malah kayaknya lebih aman di sini. Dalam hal puasa seperti itu. Di sini kayaknya lebih aman daripada di luar. Aman untuk apa? Nggak ada yang ngajakin batal. Kalau zaman kuliah dulu perasaan lebih berbahaya yang muslimnya untuk ngajak batal puasa. Apa sih kalau siang-siang makan Apa sih bahasa Bogornya nyemen atau apa? Iya, Dodin. Iya. Kalau di sini malah enggak gitu. Selalu diingatkan. Bahkan kadang ada terjadi kayak apa? Kalau dari guru kami wajar sih beberapa guru kayak misalkan di ruang guru lagi makan gitu. Mereka yang kadang suka ke bagian belakang atau nggak makan di diri situ. ya. Padahal kita yang nggak enak kan, padahal ya udah gitu kita puasa di sini ya menerima yang lain tidak puasa nggak apa-apa gitu. Cuma kadang yang lebih mengenyukan hati itu kadang anak-anak lagi tetangga makan ketemu itu Mr. Iqbal lagi puasa gitu sudah pun padahal ya udah sih minta gitu enggak bercanda Shock kecil. mana minta Terus anak-anak, ya Pak Iqbal, usum KTP. aman sih. Tapi anak-anak udah ngerti ya? Ngerti, bahkan temennya kan di RP juga ada beberapa murid yang muslim kan. Kadang suka bercandanya begitu, Pak, Mister, apa si itu nggak puasa kan? Ikut makan tadi. Loh, cina marahin apa? Nggak usah deh. Orang saya mau ikut makan juga. Kita mau ikut kabur. Oke, tapi sebenarnya emang awalnya keluarga rada banyak pikir juga ya pasti. Tapi ya. udah kesininya dengan berjalannya waktu ya. Karena kebetulan ibuku juga sekolah ibu gitu. Kalau ayah emang di sekolah muslim gitu. Kalau ibu sempat di Madiwana di dulu. OMG. Jadi nggak terlalu asing gitu. Makanya udah biasa aja kalau dari ibu gitu. Cuman ya setelah beberapa lama ya alhamdulillahnya nggak ada. Itu paling cuma setahun doang sih. Obrolan-obrolan kayak itu sisanya ya nyaman atau enggak dan yang memang begitu dihargainya gitu. Itu sholat Jumat selalu mau ada acara apapun tuh kita dikasih waktu gitu. Kayak udah lagi raker atau apa, syirik mah sama yang itu silakan Jumatan dulu misalkan gitu. Jadi ya nyaman-nyaman aja sih untuk dalam hal beragama gitu ya. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Diberi rasa aman ya buat beribadah juga ya. Sangat aman. Gitu. Nah kalau Kak Setia, gimana Kak Setia? Kalau aku sih dari Responnya? keluarga nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya, karena kan aku Kristen sama Katolik kan kita nggak beda Nyerempet ya? jauh ya Nyerempet-nyerempet kan, aja. nyerempet. Kita kan seiman tapi tak seamin. Iya. Iya. Ayo di-cut sedikit. Kok curhat? Stick pick. Ada apa nih dengan Siun Saam? Aduh. Pasti ada cerita. Aduh, off dulu kamera boleh? Ya itu bisa di luar ya. Di luar ya. Apa kita undang? Ada kan? Aduh, Tapi mengejutkan so far sih, berarti Kak. aman-aman aja ya, Aman Kak, ya? aja, nggak ada apa ya, nggak ada sih tantangan pasti, apalagi tuh kalau misalnya doa Bapak kami sih, aku tuh yang paling Oh, agak beda ya agak soalnya ya? beda. Kita kan dikuduskan dan dimuliakan ya bedanya tuh ya. Tapi kakak jadinya hafal nggak? Hafal. Jangankan Sering dia, bercanda. Jafal. Iya. Doa yang jelas kan? Iya, oh Iya. setiap jam 12. Iya, jam 12. Hafal kan Jam kamu 12. kan? Iya, Hafal udah dong. 10 tahun masa ya nggak apa. Best. Yes. Tapi kalau dari sisi kakak sendiri, ketika akhirnya diajak kan apalagi itu ya, bukan maksudnya bukan nyari-nyari tapi diajak, ada nggak sih kekhawatiran, aduh kayaknya gue bakal diterima nggak ya, atau gimana ya nanti anak-anaknya harus diajarkan bagaimana, karena kan ya balik lagi ke sekolah Katolik kan ada prinsip-prinsip kekatolikan yang harus diajarkan kan, meskipun nggak di pelajaran agama Katoliknya, tapi di pelajaran lain pun tetap harus menanamkan nilai-nilai itu kan Kak. Ada nggak sih kekhawatiran ketika baru memulai hal tersebut? Tahun pertama mungkin kekhawatirannya mungkin karena image sekolah Katolik terutama di Regina Pacis gitu ya, kedisiplinannya itu kan. Kita kan, aku dulu pengalaman ngajar sebelumnya saya di negeri. Ya ketika datang ke sini memang agak berbeda gitu di prospek kedisiplinan gitu anak-anaknya. Mungkin ingin keep up sama anak-anaknya aja sih gitu, kayak misalkan ya takutnya kita ada kebijakan-kebijakan kelas yang misalkan nggak mencerminkan kedisiplinan ke anak gitu. Misalkan anak nggak ngerjain PR tapi ya udahlah gitu. Itu kan sebenarnya nggak baik gitu. Kita harus tetap ada konsekuensinya gitu. Kenapa sih nggak ngerjain PR? Kalau dulu pas ngajar di
negeri mungkin kita santai-santai aja, bukan santai, mungkin akunya yang santai waktu itu kan, dan nggak ada tuntutan apa-apa. Tapi kalau di sini kan aku kayak ini nggak bisa, nggak ngerjain PR, harus ada konsekuensinya. Apakah cuma tulis di agenda, apa nanti kerjakan PR-nya lagi, atau harus selesai hari ini atau gimana. Menjaga kedisiplinannya itu. Emang sih ya sekolah Katolik tuh selalu identik dengan image-nya itu udah disiplin banget. Karena suster galak. Iya, bener-bener biasanya. galak ya, semuanya galak. Suster bukan saya ya, suster. Suster Tapi bukan mirip saya ya, ya. jadi dia Bukan saya ya. Alumni, jadi kita kayak Aman ya, suster ya. Tapi kan bagus akhirnya menciptakan generasi yang disiplin. Meskipun saat prosesnya menangis sedikit ya. Iyalah, karena PR banyak. Itu udah reputasi yang itu PR sangat banyak, pulang sore. Ya ampun. belum bimbel. Iya, Iya, tidak bimbel, tidak Tidak pintar. pintar. Sulit. Aduh, pengalaman banget ya. Iya. Pengalaman banget, luar biasa. Nah, kalau Kak Setia nih berarti ada kekhawatiran nggak? Kekhawatiran aku sih ada sih pastinya ya, tapi lebih ke kayak aduh apa ya, takut salah berucap. Maksudnya salah berucapnya itu kalau apa ya, ada nilai-nilai agama yang salah diucapkan gitu aja sih. Cuma karena kan semua agama itu kan pasti mengajarkan yang baik Kebaikan ya. Sama jadi ininya. ya aku ambilnya secara universal aja gitu sih, Secara ke yang anak-anak. general aja ya. Karena kan semua Supaya meminimalisir kesalahan aja ya. betul. Bener sih, setuju. Apalagi balik lagi kan, iya semua agama mengajarkan kebaikan. Kebaikan, gitu. nggak ada yang Mau ngomongin apa. jahat ya, nggak ada. Iya, itu mah oknum aja yang jahat-jahat. Aduh. Suka. Nah, di awal masa-masa kakak-kakak nih berkarya gitu, kakak-kakak merasa sulit beradaptasi nggak? Lebih ke soal ini aja sih, iman dan keyakinan gitu. Karena kan kakak-kakak kan dari yang non Katolik gitu, masuk ke lingkungan Katolik dengan ya tadi pelajaran agama Katolik itu menjadi sebuah kewajiban bagi peserta didik yang non Katolik kan juga tetap belajar ya. Terus juga ya dengan jam Angelus yang ada suara dari pemancar itu, iya. Nah itu kakak-kakak merasa sulit beradaptasi nggak waktu itu, waktu pertama kali berkarya? Sulit beradaptasi sih ada sih ya pasti, tapi dikit aja sih. Ciela sombong Paling banget. seminggu 2 minggu kali ya, Iya, sebulan gitu. seminggu 2 minggu. Aduh gimana nih? Tapi ya lebih banyak nanya aja sih. Kita lebih banyak menyesuaikan aja gitu. Awal, apalagi kalau misalnya kita jam pertama ngajar gitu kan, kita harus pimpin anak, pimpin doa gitu kan, buat tanda salib gitu. Jadi kita membiasakan hal-hal itu aja. Jam 12 juga doa Angelus, kayak gitu aja sih. Tapi pas pertama kali kakak join nih ke RP, terus ada doa Angelus, udah tahu belum sebelumnya? Belum. Kaget nggak Coba tiba-tiba belum. dipotong gitu jam ngajarnya? Belum tahu banget. Apalagi kan aku tuh gerejanya tuh, maksudnya dari lahir sampai sebesar gini tuh gereja nggak pindah-pindah ya. Taunya cuma Kristen, Protestan, begitu gereja kesukuan gitu ya kan. Iya benar. Ya, terus tiba-tiba, di gereja Katolik, ternyata mereka ada ya doa jam 12, ternyata ada ya doa kayak gini gitu. Tapi jadinya seru sih, jadi nambah ilmu, nambah pengalaman, seru aja sih. Jadi pengalaman baru lagi ya. Kalau dari saya pribadi kaget mah ya ada pastilah ya, cuman kadang Kayak gitu gimana kak? kaget banget gitu. Nggak banget sih, cuman kayak ya udah kadang suka diambil jalan tengahnya aja gitu. Kayak misalkan pernah pas pertama kali denger Angelus jam 12, udah jadwal sholat duhurnya ini. Apa nih harus keluar dulu atau gimana gitu kan? Sebenarnya itu juga tanda sih. Iya, kalau kadang kan Katolik berbarengan tuh. duhur, Doa iya. Angelus tuh kayak anak-anak lagi pada diem dari masjid yang deket PM kan, terdengar juga kan. Oh ini jadwal sholat Baru duhur. join. Nggak apa-apa, jadi abad untuk kayak doa pagi juga. Paling ada anak-anak yang curiosity-nya tinggi banget tuh, kayak misalnya bikinin doa bahasa Inggris dong. Nih aku doa bahasa Indonesianya. Aku nggak mau translate kan. Kasihin untuk mereka. Karena di hari Jumat ya, kita di unit SD itu Jumat semuanya harus pakai bahasa Inggris. Mau doa, mau menyapa, mau itu. Akhirnya mereka anak-anaknya itu yang minta sendiri. Sirik bah, tolongin dong bikinin doa. Ya udah, translate aja gitu. Dah aku nggak keberatan juga gitu. Malah enaknya doa Angelus ya, aku kan mungkin nggak ikut berdoa ya, tapi ngawasin anak-anak ya berdoa. Dan negurnya jadi enak. Mengingatkan gitu. Masa kamu yang Katolik malah bercanda gitu. Sebenarnya saya yang nggak doa, diem dan menghargai gitu. Akhirnya mereka juga jadi malah lebih canggung gitu. Akhirnya untuk
bertingkah gitu. Karena ada sadar aja ya. sih anak SD mah susah 10 detik diam tuh adalah prestasi gitu. Kasih piala. Prestasi itu kasih piala 10 detik tidak melakukan hal random tuh udah Prestasi luar biasa. tiba-tiba ya. serutan apalagi serutan mekanik tuh. Oh iya. Kayaknya di banned itu harusnya barang. Kita di ban aja sih tolong kita ban aja serutan mekanikal itu. Annoying ya. Annoying banget bunyinya soalnya. Di belakang. Ini siapa yang nyerut? Itu Pak. Sebenarnya kalau didengar jadi guru SD, Mau coba. cuma denger enak dengernya aja gitu. Itu Ada aja tingkat rumusnya tragedi plus time jadi komedi. Gitu. Tragedi plus time. Sebenarnya pas equals terjadi itu comedy. kesel itu. Oh, Cuman pas udah diceritain ya lucu. jadi aja. lucu juga ya. Pas itu apa sih ini? Oke. Kalau di Regina Pace sendiri mayoritas Katolik nggak sih Kak? Masih Katolik nggak sih atau komposisi Imbang. perbedaannya apa sama antara Katolik sama yang lain tuh 50-50 gitu? Atau sekarang tuh masih banyak Katolik? Lebih banyak Lebih Katolik malah ya. ya sekarang tapi proporsion aku lihat di absen kan kita ada kayak kolom keagamaan gitu. Kayaknya sekarang ya masih tetap banyak yang Tetap Katolik, mayoritas cuman Katolik. jumlahnya yang makin meningkat kan Kristen di situ juga. Dan ada kolom baru kan apa kepercayaan Oh iya. apa tuh kolom kepercayaan tuh kayak ya kayak Bukan. Bukan kepercayaan yang apa sih ya kepercayaan Ya, apa itulah, gitu itulah tahu. intinya di Oh, situ iya, ya. iya. Nah, itu ada juga. Kan itu supaya kita nggak salah dalam ini anaknya agamanya apa gitu. Kayak waktu perjusa juga kan kadang yang muslim itu yang jam 6 sore itu kita harus Kumpulin ya. kumpulin dulu untuk sholat dulu misalkan. Tetap dikasih waktu. Ini kan berarti mayoritas muridnya masih Katolik ya. Masih. Pasti tentu ada perbedaan-perbedaan, pasti minimal cara doa aja beda, bacaan beda. Gimana sih cara kakak-kakak menyikapi hal tersebut? Karena sebagai guru pasti apalagi nih kategorinya kan anaknya masih kecil banget ya. Ibarat kertas putih tuh masih harus kosong. masih kosong dan harus diberikan caranya tuh gimana doa yang baik dan benar. Terus pasti harus dikasih tahu afirmasi-afirmasi positif lainnya. Gimana sih cara kakak-kakak menyikapi hal tersebut padahal kan kakak berbeda tapi harus ngajarin gitu sebagai guru. Iya. Malah bisa. Tersenyum manis. Iya. Tersenyum manis. Umpan lambung tadi namanya. Silakan. Bisa lah Bu ya. Gimana ya menyikapinya sih Jalanin aja. jalanin aja. Ada jawaban paling aman banget ya. Enggak lah. Kalau misalnya anak TK itu kan sebenarnya lebih enak sih kalau menurut aku ya untuk bukan mengatur sih tapi untuk ngasih tahu anak TK tuh lebih enak karena kan mereka lebih mereka tuh mendengar apa yang gurunya Oh, iya, ucapkan benar. gitu loh. Guru itu udah yang paling benar. Jadi paling enak yang ngajar di TK tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah jamnya doa ya tinggal diingetin aja. Yuk biasanya pakai lagu-lagu Iya, gitu biasanya pakai kan. lagu, diawalin Lipat lagu. tangan, tutup mata kayak gitu-gitu. Ya justru TK lebih gampang. Aku kira kalau di TK lebih gak mau doa. Apa itu doa? Enggak, justru mereka polos banget. Mereka tuh justru masih polos ya. mereka tuh kalau misalnya untuk hal-hal yang baik tuh maksudnya kayak yang oh iya ya betul ya gitu. Apalagi dapat reward kan mereka seneng banget seneng pasti. gitu. Oke, kalau di SD, di Kak, SD sih aku kebetulan 4, 5, 6 anak-anaknya udah ngerti lah tata cara berdoa itu seperti apa ya mungkin harus diingatkan ketertibannya doang gitu. Kayak kalau mau doa pulang kan kebijakan yang setahu aku ya nggak tahu udah berubah atau belum cuma aku masih makain itu adalah kita nggak boleh gendong tas saat mau doa. Tuh suka ada aja yang udah gendong tas sudah siap-siap mau pulang. Ambisius banget nih. Buka nggak tasnya kalau nggak kita nggak pulang gitu kayak gitu aja karena kita respect ke acara doanya gitu itu kan ada sesuatu yang kultus gitu gitu Terus mereka pas dia kayak gitu langsung pasti nurut aja daripada nggak pulang konsekuensinya iya kan gitu. Mau pulang ya, gitu. Soalnya mending saya nggak pulang kalau nggak nurut nggak apa-apa yang piket udah ngamuk-ngamuk ini mau ngepel gitu sih hal-hal kayak gitu sih aman. Tapi kakak sampai ngawas ke piket-piket juga? Atau nggak biarin aja? Kadang kalau ini Jam kita terakhir. nungguin jam Jam terakhir terakhir. sampai pulang kan kita salam dulu ke anak-anak gitu. oh sementara mereka udah mulai lanjut piket ya, mulai piket. Kadang-kadang seperti itu. Yang penting ya kadang kan insiden tuh terjadi di jam-jam rawan tuh kan, makanya kita harus standby aja. Sebisa mungkin gitu. Ternyata piket masih terlaksana Masih ada. ya, Masih masih ada ya. Masih. Cuman kadang ada yang nyapunya cuman nah, Yang penting megang sapu Yang dulu. penting megang sapu dulu. Iya. Megang sapu lihat guru, habis itu guru lewat, Udah. Udah. taruh lagi. Ini pengalaman ya. Itu terjadi sih. Saya dari kebagian dulu. papan tulis. Dulu kan papan tulisnya masih kapur. Sekarang Oh, udah iya. ada. Penghapus air tuh.
sampai harus berantem itu pengasuh air, ada kejadian robek ininya. Aduh. Serem banget. Itu Iya, makanya agak SD tuh agak random ya. Emang selalu Masa-masa. ada aja. Keren Iya. banget. Ngomongin soal perbedaan lagi nih. Pastinya kan murid juga gak semuanya Katolik tok ya. Betul. Pasti kan ada yang non Katolik gitu. Apakah perbedaan keyakinan ini menjadi isu yang menyulitkan interaksi kakak-kakak dengan murid di kelas? Misal kayak kakak kan sebagai yang non Katolik terus dihadapkan dengan teman-teman yang berbeda agama dan kepercayaan juga gitu. Apakah dari secara interaksi kakak di kelas sulit begitu? Atau so far so good sama mereka? Aman sih kalau kita mah, karena paling kalau sebagai guru 4, 5, 6 ya kebetulan kan 6 nih sama 5 tuh udah pra remaja kan masuk. Aku nggak tahu sih klasifikasi benernya. Cuma kita kayaknya udah dengan era sosial media gitu. Karena kebetulan aku tuh deket suka ngobrol sama anak-anak gitu. Mereka kadang nanya kayak isu mereka nemu di TikTok gitu. Biasa kan di TikTok sering banget tuh ada Iya. debat-debat yang benar. kok gini sih, kok gitu sih. Ya aku sebagai yang di agama tersebut gitu bisa mewakilkan apa pertanyaannya gitu. Ini kenapa lahir argumen seperti ini ya kita harus, karena anak-anak sekarang tuh bukan anak-anak zaman dulu yang kayak di apa A adalah A gitu. Enggak, A B cari lagi. Mereka lebih kritis ya. Iya, berarti sosial ya? media itu jendela yang luar biasa baik dan berbahaya gitu. Dua-duanya gitu. Itu pisau bermata dua sebenarnya. Tapi kalau kita bisa olah dengan baik, mereka cari informasi tuh bagus, tinggal diarah aja. Coba kamu cari dulu informasi tentang ini, apa sih perdebatannya, coba kamu tanya dulu perdebatannya tentang apa. Kadang mereka nanya ke saya gitu, terutama Tapi kewalahan gak sih Kak sama pertanyaan-pertanyaan mereka? Apalagi kan kalau di sosial media isunya tuh bener-bener kayak sebanyak itu. Betul. Dan bisa serandom itu. Iya. Betul. Kewalahan, kadang lebih kewalahan bukan cara menjawab, bukan menjawabnya, cara jawab yang anak itu paham dan nggak akan nanya lagi. Karena kita kan harus, ya kita, dia memang udah pengetahuannya udah bagus banget ya di sosial media kayak gitu. Tapi bagaimana sih kita ngomong ke dia dengan bahasa yang kira-kira dia mengerti gitu. Karena tiap anak pertanyaannya sama, penerimaan mereka pasti berbeda. Gitu. Itu yang mungkin harus kita pikirin, karena ya itu PR kita sebagai guru dan pendidik sekarang, bahwa anak tuh sumber informasi itu udah bukan cuman guru atau buku, ada yang lain banyak banget gitu. Kayak ya alhamdulillahnya kita bisa saling menjembatani kalau ada pertanyaan gitu. Seneng sih aku sharing sama anak-anak. Tapi hebat ya, maksudnya masa sekarang tuh anak sama guru tuh ada kedekatan gitu. Kalau zaman kita kan kayaknya Masih takut ya. karena kan kita punya stigma guru tuh galak, Iya. terus kayak kerasa banget gap antar siswa dan guru tuh kerasa waktu zaman-zaman kita lah ya. Karena ya emang pembawaan guru kan lebih tegas ya, lebih galak kalau zaman dulu tuh. Iya. Kalau sekarang mungkin lebih apa ya? Aku bisa Terbuka. bilang lebih moderat ya, lebih terbuka gitu. Tapi ngerti batasan gitu. Kayak banget nih. Terus soal toleransi sih. Gimana sih cara kakak-kakak sekalian nih menyematkan atau menyelipkan nilai toleransi dalam pembelajaran di kelas begitu? Apalagi kan sekolah Katolik tuh biasanya kan homogen ya, maksudnya pasti nilai-nilai Katoliknya, pelajaran agama Katolik. Pasti kan ketika nanti mereka tumbuh nggak di sekolah lagi, mereka kan dihadapi dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda ya, suku, ras, budaya. Kayak di Bogor aja kan nggak cuma budaya Sunda, ada budaya Jawa, ada budaya Arab, ada budaya Cina, itu kan banyak banget kan. Gimana tuh cara kakak menanamkan nilai toleransi sedari dini? Karena kan kalau nggak ditanamkan nih, keburu gede nanti udah keburu sulit ya untuk membiasakan toleransi tersebut. Toleransi, ya. Itu bahasa yang simpel tapi susah banget ya sebenarnya untuk diapain. Makanya dari anak-anak tuh ya gitu, dengan diperkenalkan bahwa kita itu berbeda. Ya, karena aku pun berbeda ya. ya kadang kalau ketemu anak kelas 4 kan dia belum pernah ketemu aku gitu, nggak pernah ketemu banget gitu. Coba bercanda, coba ada yang bisa tahu nggak agama Mr. Iqbal apa? Tebak-tebakan aja. Ya, ada yang bilang ini itu, kayaknya nggak mungkin ada orang Katolik namanya Iqbal. Akhirnya gitu kan, akhirnya kita terangkan bahwa kita itu berbeda, tapi coba lihat di kelas ini kita bisa bareng-bareng kan, bisa ketawa bareng, bisa ya kalau ada momen-momennya haru-haruan bisa nangis bareng gitu. Kayaknya nggak, jadi kita nggak anak-anak kayak perbedaan kita tuh cuman ya kalau di sekolah gitu, paling cuma terbatas nilai doang. Nilai sekolah itu yang membedakan gitu. Untuk sehabisnya ya kita manusia yang sama gitu. Ya tadi seiman tapi tidak seamin ada gitu kan. Sekarang sudah kan?
Aman. Nah, kalau misalnya Kak Setia gimana? Kalau aku sih di TK tuh mereka jarang ya ada pertanyaan-pertanyaan tentang Ya, agama karena juga gitu. namanya juga masih anak kecil ya. Paling pernah tuh Iya. ada satu kejadian kalau misalnya mereka masuk biasa itu kan ada dua sesi gitu Dua ya. sesi ya, Ada kelas masuk pagi, kelas Nah, siang. kelas siang, Nah, betul. Nah, kalau anak TK kan ada tuh yang namanya puasa setengah hari gitu ya, jam 12 itu buka puasa. Oh iya. Gitu. Nah, tapi di jam 12 itu belum waktunya mereka makan. Nah, tapi kan kita nggak mungkin menahan anak yang puasa setengah hari, kamu jangan makan dulu ya, tunggu temennya ya. Kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi ya udah kita kasih pengertian ke anak-anak yang lain, ini temennya yang ini sedang puasa loh. Puasa itu menahan lapar, menahan haus, kayak gitu. Sekarang mereka mau buka puasa dulu, kayak gitu. Paling ngasih tahu aja gitu. Tapi mereka menerima dengan hal tersebut apa jadi malah nanya-nanya, apa itu Bu? Iya, apa itu puasa ya? Kita jelasin secara umum aja ya, supaya mereka juga kan kalau misalnya kita jelasin secara detail gitu kan mereka nggak paham juga ya kan. Benar-benar. Ya udah, jadi puasa itu cuma belum boleh makan sama belum boleh minum sebelum jam 12. Nanti jam 12 baru teman-temannya boleh makan. Nah, sekarang kita kasih mereka makan dulu ya. Kasih izin mereka makan dulu ya, kayak gitu aja. Kasih mereka Sampai makan. kaget ya, Tahu, saya kasih mau makan. Ayo anak-anak disuapin. Ayo. Banget jadi. Satu-satu gitu ya. Saling memberi makan. Tapi setidaknya dari kecil mereka sudah ditanamkan ya, maksudnya kayak oh ternyata berbeda pun juga nggak masalah. Gimana cara menghargainya aja ya, begitu. Oke, sejauh ini kakak-kakak sekalian, apakah sekolah juga berperan serta nih dalam penanaman nilai toleransi kepada siswa, baik siswa maupun karyawan gitu di lingkungan sekolah Regina Pacis itu sendiri? Mungkin antar karyawannya. Kalau itunya mah coba Mister. Iya. Kalau antar karyawan tuh menanamkan banget sih ya. Pokoknya luar biasa kebersamaan kita, keberagaman kita tuh bukan jadi penghalang gitu ya. Pokoknya benar-benar bersatu banget sih di sekolah kita itu. Cialah. Masih dikit. Ini lagi bahan kesibukan. Tiba-tiba keluar Soft selling. Marsip sebentar lagi Gue keluar. curiga lagi ya. Gue curiga di sini keluar Enggak jangan poster. jadi gitu, pales. Oh, enggak, Gitu kayak sih. bisa kontak kita di PPDBS cuman PPDB Regina Pacis. Kecil. Curiga banget. Gitu sih. Ya. Apa ya? Kalau misalnya aku tuh kayak merasa ada di dua dunia sih kalau misalnya masuk ke sekolah sama keluar sekolah gitu. Kenapa tuh Kak? Iya, kayak kalau di sekolah tuh kayaknya tuh nggak ada apa ya, nggak ada pembeda gitu di antara kita tuh semuanya Nggak ada sekat sama ya, gitu, bener, nggak ada berasa sekat-sekat banget, iya. gitu. Cuma kalau ngeliat di media sosial kok Iya. kenapa sih gitu ya, Masih sedih ribut-ribut juga gitu. ya. Padahal kalau kita yang jalanin sendiri ya udah biasa aja ya dan menerima, tapi di media sosial kok malah koar-koar Iya, kayak gitu. kenapa sih, sedih banget sih. Berarti mereka belum pernah nyobain masuk ke lingkungan kayak Itu. kakak-kakak Iya. sekalian. Kok kayak gitu. Ketidakkenalan itu bikin jadi kita takut biasanya. Kita nggak tahu karena ya aku benar. dulu sebelum masuk ke lingkungan di sini kan ya mungkin adalah anggapan ABC itu karena kita belum kenal. Dan apalagi aku heterogen banget gitu. Homogen ya maksudnya yang satu itu. Oh, homogen. Homogen banget di lingkungan mayoritas yang nggak pernah bersinggungan sama sekali. Sekalinya ke kampus kuliah ya kita mulai bertemu kan. Pas di sini kan terbalik gitu, kita yang jadi mengikuti karena kita jadi minoritasnya gitu. Dan setelah tahu ya ternyata dalam bahasa ininya gamblangnya toh sama-sama manusia kok. Iya, itunya yang harus digaris bawah itu, kita sama-sama manusia biasa. Nggak ada yang ya urusan ke atas sama vertikal mah beda-beda kan masing-masing. Masing-masing ya urusan Iya, pribadi. betul gitu. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan bagi kakak sekalian gitu ketika berkarya di Sekolah Regina Pacis, menjalani hidup bertoleransi bersama dengan hidup karyawan dan murid? Ada nggak sih pengalaman menarik gitu yang paling berkesan bagi kakak sendiri? Tahun pertama masuk waktu itu. Kenapa tuh, Kak? Di belakang kalau kita tuh ada kebiasaan kayak naro-naro makanan ya. Di belakang itu jadi makanan yang kita bawa itu silakan dimakan oleh rame-rame gitu.
Itu datang ke belakang, wah lapar nih, kita mau makan, ada yang teriak, awas Mister Iqbal, jangan, itu daging B2. Saking diingatkan gitu, sampai katanya awas. Awas, kayak bukan benda berbahaya sih sebenarnya sih, tapi ya terima kasih gitu. Gitu ya, sama anak-anak juga yang ya yang tadi itu yang anak-anak bilang, awas Mister Iqbal lagi puasa, itu yang keluar dari anak kecil tuh kayak lebih tulus aja gitu, kayak Jadi mereka terharu kayak ini lebih perhatian mereka gitu. Kayak kalau istirahat kami mendampingi di kelas tuh kayak pada keluar atau misalnya maaf ya aku makan dulu gitu. Ya nggak apa-apa, minta. Tetap ya, gitu gue Tapi bisa juga. lebih ke celametan Selamat. gitu. Kalau aku apa ya? Apa ya? Apa ya? Gak ada sih. Aman ya? Aman aja karena nggak. Soalnya kan anak TK juga belum tahu Konsep banyak hal ya, belum terlalu aja inilah ya. gitu. Nggak apa-apa. Mungkin nanti Kak Setia akan mengajarkan kepada mereka. Cielah. Ya seiring berjalannya waktu, Iya, kalau misalnya ada yang nanya tiba-tiba, kakak yang kakak kalungin itu apa? Kalung apa? Kan kita nggak tahu. We never know. Betul. Ya kan? Ada nggak sih Kak pengalaman berharga yang mungkin Kakak mau bagiin ke teman cerita di rumah yang berbeda agamanya, ataupun boleh ke komunitas Kakak sendiri? Apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan gitu ke mereka kalau ternyata bersama dengan mereka yang berbeda tuh nggak apa-apa kok, toleransi itu menyenangkan kok, malah bisa mengharukan juga ketika seorang anak kecil ngingetin, ketika sesama karyawan menerima tanpa adanya perbedaan. Boleh Kak mungkin pesan-pesannya? Mau Setia apa? Serik banget apa-apa. Pesan-pesannya mungkin satu sih, jangan takut dengan yang tidak kita kenal gitu. Kita kenalan dulu lah gitu, karena kita tuh jangan terkungkung bahwa ini ABC-nya jahat atau baik. Enggak dikotomi itu, enggak cuma dua itu doang gitu. Jadinya kenalan lah gitu, ngobrol, enggak seburuk itu, bahkan jauh enggak ada buruk-buruknya gitu untuk berhubungan sesama manusia gitu ya. Jadi kalau mungkin sebagai saya seorang muslim gitu, untuk menyuarakan ke muslim yang lain ya banyakin nongkrong lah, banyakin ngobrol, seriusan dah. Kopdarnya jangan sama yang itu lagi gitu, sama yang berbeda pun it's okay, seru tau, banyak perspektif lain gitu, dari suku lain, dari agama lain, nggak diem di satu tempat doang gitu. Jadinya ya pola pikirnya segitu-gitu aja gitu maksudnya. Jangan menyuarakan kebencian lah intinya. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan kecil. Kalau dari Kak Setia? Kalau aku sih ya, gimana ya? Paling buka. Sebenarnya sih kita gimana ya? Kita harus ubah mindset kita sih, Buka gitu. pola pikir kita. Buka pola pikir kita, gitu. Kita terima semua itu gitu. Apa ya bahasanya tuh ya? Lebih ke Open minded. Apa ya? Bentar aku lagi mikir sebenarnya mengeluarkan kata-kata ini. Kita kasih waktu. Aduh. Nggak mau nolongin. Bertenggang rasa. Iya, maksudnya lebih ke ini sih, terima deh apa yang ada di hadapan kita tuh, gitu. Maksudnya semua itu beda, tapi kan beda itu nggak sesuatu yang menyeramkan kok, nggak sesuatu yang menakutkan kok, gitu. Kita buka hati kita buka pikiran kita. Pokoknya penuh dengan cinta kasih gitu, Ciela. Full of love. Oke Kak, apa sih harapan dari kakak-kakak semua untuk pendidikan kita? Apa sih yang menjadi harapan supaya pendidikan kita kelak semakin bertumbuh dan toleransi itu semakin bergaung gitu? Harapannya apa sih Kak? Apalagi kan anak-anak Indonesia pasti tahu toleransi, tahu berbela rasa, itu pasti mulai dari pendidikan ya. Pelan-pelan mungkin ya harus kita gaung. Kalau aku sih percayanya kalau di sekolah kami gitu, di ini kayaknya anak-anaknya sudah bertoleransi dari awal gitu. Betul. Mungkin kita expect-nya malah yang dari luar gitu kan. Tapi kan kembali lagi itu kan di luar kendali kita gitu. Tapi ya bisa menurunkan ke anak-anak bahwa yuk, beda itu bukan sesuatu yang bermasalah gitu. Gak usah dijadiin problem yang apa ya, harus gontok-gontokan gitu. Ribut-ribut kan malah jadi ribet juga. Anak-anak syukur sih aku maksudnya sangat-sangat ngerti kalau anak-anak kita tuh gitu, paham harus gimana gitu.
Yang lebih ininya mungkin aku lebih bukan deg-degan sih, kayak karena ada beberapa anak kami yang nggak lanjut di RP. Dia ke negeri itu kan harus dibekali lebih lah gitu kan, ngobrol betul. dulu. Misalkan nama kamu itu akan jadi berubah. Misalkan namanya Vicky jadi Piki, V-nya nggak ada gitu. Sudah pisah. Sudah pisah. Ya itu kan harus ya kan itu mau jadi Piki. Daerahnya kan Sunda Iya. banget gitu. Itu hal-hal yang bercandaan gitu, tapi kita selipkan kayak ya kamu harus siap bahwa di sana lingkungannya banyak banget nih jenis manusia. Iya, lebih beragam ya. Lebih beragam, dan itu nggak akan senyaman dan seaman RP dalam tanda kutip ya. Betul. Itu aja sih paling aku harapannya ya di luar sana sebenarnya lebih ke menerima aja gitu, berbeda gitu. Semoga malah anak-anak RP nanti bisa bawa perubahan ya. Amin. Iya, Jadi gitu. agent of change Iya, ya. gitu. Menularkan rasa-rasa bila rasa yang udah dilakuin sama guru-gurunya. Betul. Nah, kalau dari kakak, Kalau dari aku sendiri, harapannya apa kak? harapan aku sih pokoknya ya penanaman, pengenalan tentang agama itu kan memang semuanya itu dari kecil ya, Iya benar. gitu. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Menurut aku sih kita semua udah apa ya, semuanya udah punya dasar agama yang baik semuanya gitu ya. Jadi biarin aja yang baik itu terus kita kembangkan supaya kita bisa terapkan di mana-mana gitu, di lingkungan sekolah, lingkungan luar gitu. Jadi mari Bapak Ibu guru kita semangat. Ciela. Bukan Bapak Ibu guru aja sih, mama papa juga ya sih. Semua parents ya. Semuanya ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa? Ada apa nih? Biasanya suka nyambung. Enggak dong. Banyak spill. Penasaran. Gimana Nina ngobrol-ngobrol kita sama guru-guru yang bikin ini sebenarnya guru-guru yang berbeda agamanya dari dulu tuh waktu dari aku sekolah kan juga ada ya. Itu bikin aku penasaran sih kayak kenapa mereka malah milih sekolah ini? Kenapa mereka ada di sini? Tapi kenapa mereka bisa jadi sosok orang yang bertoleransi secara nyata yang bisa dilihat sama murid-murid gitu, kayak hebat. Jadi Aku contoh sama. juga buat murid-murid begitu kan. Iya. Dan akhirnya rasa penasaran aku terjawablah Hari ini. dengan kalian Kak Iqbal dan Kak Setia. Boleh dong tepuk tangan dulu. Dan ternyata udah Bapak Ibu cukup. Agak terlalu bersemangat ya. Terlalu semangat. Dan ternyata Mar, perbedaan itu bukan suatu hal yang menyeramkan ya. Bener banget, gak sama sekali gak Iya, menyeramkan. karena mungkin perbedaan itu jadi menakutkan kalau misalnya kita ya belum berani mencoba. Gak gitu. kenal, Gak seperti kenal. kata Kak Iqbal Nah, tadi. iya. Dan ternyata aku boleh meng-highlight perkataan Kak Iqbal, harus banyakin ngobrol. Benar. Betul. Tapi emang Ngobrol. kalau di gereja Katolik kan memang seruan atau imbauan paus kan emang mengajak berdialog ya buat Iya. teman-teman kita yang berbeda agama dan keyakinan. Dan Begitu. harapannya gak cuma terbatas di gereja Katolik juga ya, tapi memang di masyarakat pun semoga semakin banyak hati yang tergerak untuk ngobrol, untuk kenalan, Betul. supaya toleransi di Indonesia yang merata, gak cuma ada di beberapa tempat aja, karena kan Indonesia luas sekali ya. Betul. Jadi dari Sabang sama Merauke harus cinta sama beragam kebudayaan kita bersama. Betul banget Mar. Tadi kan soalnya kan kita ngobrolnya cuma lingkup sekolah doang ya, lingkup sekolah yaitu Regina Pacis sendiri ya. Semoga kebaikan nilai toleransi itu ya berkembang gak hanya di lingkup Regina Pacis saja, tapi di lingkup semua instansi pendidikan, khususnya ya pendidikan itu sendiri. Benar banget, apalagi dengan kehadiran guru-guru yang berbeda agama itu malah menjadi contoh bukti nyata bahwa kalau misalnya sekolah tersebut itu memang menerapkan nilai toleransi. Jadi nggak cuma sekedar kata-kata atau narasi, tapi sekolah tersebut secara tindakan nyata loh mengajak guru-guru yang beragama berbeda ini untuk mengajar di sekolah tersebut. Dan kerjasama dalam perbedaan itu juga bisa dilakukan. Benar banget, terharu banget sama ini karena sesuai banget karena kebaru banget kan kita kedatangan Paus ya. Bapak Suci Paus Fransiskus ya, dan dia benar-benar sosok yang mengamalkan atau menyuarakan nilai toleransi, dan hari ini kita kedatangan sama yang menerapkannya secara nyata. Agen-agen ini gitu. Jadi benar-benar Cailah. online gitu. Cela. Kata-kata kasar ya, Cailah. Nanti kita bikin ini ya, highlightnya. Cela. Seberapa banyak Kak Setia mengatakan Cailah di episode kali ini. Nah, tapi kita nggak cukup nih cuma dengerin Cailah dari Kak Setia di sini doang ya. Kita mau
main-main dulu sama Kak Setia. Mungkin ada words yang keluar lagi selain Cela atau apapun itu. Tapi emang banyak ya. Lumayan sih. Lumayan ya. Aduh. Ya karena kita juga nggak mau terlalu banyak serius ya. Kita mau apalagi mungkin anak-anak di rumah, ngadem-ngadem. murid-muridnya juga mau melihat seberapa seru guru-guru kalau lagi bermain. karena kita masuk ke segmen Maba Main Bareng Teman Cerita. Karena tadi bahasan kita agak penting banget ya, agak serius banget. Nah sekarang kita mau perenggangan dulu begitu. Gimana peregangannya? Peregangannya gini aja. Ini udah cut kan? Aja. Belum. Masih main. Masih main. Masih main. Baik banget buru-buru sekali. Enggak, masih ya udah. Kita Mau 6 kemana jam kok sih? recordnya. Oke, jadi sebelum kita main, kakak-kakak sekalian harus milih dulu nih. Kita tuh sebenarnya ada 3 tipe permainan gitu. Ada tipe A, B, sama C. Kira-kira dari A, B, C, kakak mau main yang di tipe mana? Nggak ada cluenya dulu. Iya. Nggak bisa. Jadi Nggak bisa. ya cuma Kenapa? Apa nih? itu doang gitu. Itu nanti mengajarkan judi. Kenapa? Kita harus tahu dulu. Ini catat ya Bu Pidi, kayaknya kita next gak boleh kayak gini. Nggak apa-apa ya. Coy. Iya. Pokoknya Ya, nasib Amira? kakak-kakak ditentukan sama pilihannya ABC. Nanti Coba kita kakak Pidi akan mengeluarkan gamenya. Gamenya nggak akan susah kok, gampang banget. Oh, gampang banget ya. Kayaknya pilih apa? Miss Setia aja, kan C aman, nggak ada kelas A, kelas TKA, TKB kan. Oh, iya. Kalau saya kan nanti ada ABC Oh, iya. marah, kelas DE marah nanti sama saya, nggak boleh. Favoritism itu namanya. Iya. Harus adil ya. Iya. Tapi di TK ada loh, TKA, TKB. C, Gak ada. Itu ya, C itu aja. C aman. Boleh. Ya, C. Kakak Pidi mengeluarkan C. game C. Wow, berwarna hijau sesuai dengan baju yang Kak Iqbal gunakan. Oke, jadi ternyata tipe C adalah permainan balanced tree frog. Begitu. Kira-kira main game kayak gimana nih, No? Mana nih? Anggap ini kode-kodenya ada murid-murid. Iya. Lucu Lucu. banget. Lucu. Berarti ada murid yang ke Jatuh. eliminasi begitu. Jadi sebenarnya ini tantangannya adalah ya udah sih nanti teman kakak-kakak sekalian bakal dadunya ada nggak? Dadunya Ada. coba lihat. Kakak-kakak akan ngocok dadu, ya kurang lebih seperti judi ya kayak. Malah di highlight ya, malah di highlight loh bapak satu. Bercanda. Bukan seperti judi ya, yang undi doang. Nanti misalnya kalau misalnya ke undi, Dua pohonnya pas. bakal aku ini dulu ya. Setup dulu. Di setup dulu. Ini pohonnya ceritanya. Ya visualnya emang Ada di agak pohon. kurang ya, tapi ya anggap aja itu pohon. Anggap Ini warna hijau apa Iya hijau? lagi. Nah ini kebetulan 2 nih, berarti nanti kakak-kakak taruh ini 2 sesuai dengan jumlah dadu yang keluar berapa. Jadi lebih ke tantangan gimana caranya biar menyeimbangkan si pohon ini. Satu-satu apa barengan aja? Iya nanti kita Oh, giliran. Giliran. Berantem kita. Mulai dari Igno Oke, kali oke. ya. Iya. Boleh. Ntar dulu Me, kita harus kasih tahu konsekuensinya kalau jatuh. Oh iya. Jadi kalau jatuh nanti kita akan menjawab pertanyaan dari kartu-kartu ini. Gak asik kalau main kalah gak ada hukuman tuh. Iya. Gak asik. Tapi ini Kayaknya jawab- saya ngomong konsekuensi tadi. seperti yang sudah Nyesel ya. diajarkan. Iya. Nyesel banget. Dalam dunia permainan juga harus ada Ada. konsekuensi. Benar, Betul, ini betul, betul. kartunya berdialog dan bercengkrama. Pertanyaannya agak susah, paling agak sedikit mengulik luka yang ada di hati. Aduh, Hati-hati ya. tisu-tisu. Iya. Oh, Kita tenang. Ibu Pidi kita gesit soalnya ya. Sat-sat. Gitu. Tolong ya, Bu. Cukup. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Igno aja. Oh, dari aku. Berarti ngular gitu ya? Iya. Oh, ngularnya gini. Gini. Cara Taruh jarum jarum jam. jam ya. Taktik kita? Enggak dong. Enggak. Oke. Dua. Dua. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih, Kak. Boleh. Kira-kira ada nggak nih, Kak, cerita-cerita menarik di SD atau di TK yang bikin, wah, gemas sekali anak ini? Wah, banyak. Boleh dong, Kak, ceritain salah satunya. Salah satunya apa ya? Lucu sih mereka tuh ya. Banyak sih kalau diceritain tuh nggak ada habisnya. Cuma ya kalau di TK sih lebih ke yang Kenapa tuh? Kayaknya apa tuh? Menarik nafasnya.
yang seru banyak, tapi yang menjijikan ada juga dong. Seperti Pupi. Iya. Pupi. Pupi ada di jalan. Serius Kak? Jadi dia sudah Dia bilang, seperti "Aku mau." cerita-cerita Kalia ya. Oh iya. Oh iya. Aduh. Dia Aku maksudnya terbiasa dengan hal itu. Pupi di jalan kayak Tidak, jadi dia jalan. Sambil jalan Ya, enggak dia kan pasti pakai celana kan Kak? pakai celana. Tapi itu itu celana ampung tuh bahasan kita bakal juga udah kayak gitu tuh. Aku juga nggak tahu. emang cair. Aduh, aku jadi mengingat. Saya menolak berkomentar kali ini. Mau yang mana? Mau yang cair atau yang keras? Ada, macem-macem pokoknya. Oh, udah lihat berbagai jenisnya. Ya? Berbagai jenisnya ada. Satu. Tapi kalau Soalnya Kak dia Iqbal anak sendiri, soleh. Ya ampun. kalau Kak Iqbal sendiri di SD ada pengalaman menarik. Tapi Ya. temen aku SD udah gitu loh, Pupi di celana. Kau kebetulan kan 456 sih paling cuma mendengarkan apa? Kamu. Fase-fase awal terjadinya apa? Percintaan. Oh iya ya. Iya. Tapi ya, dicurhat gak sih sama guru atau kadang diledekin? ada, Diliatin kadang ya? ada. Kayak ada yang cerita-cerita. Cuman ya Satu. kadang kita nanggepinnya ya udah sebagai guru kan nanggepinnya ya masih belum waktunya lah kayak Tapi ada gitu. nggak sama yang pacaran? Ya kayaknya sih ada ya. Soalnya Cuma waktu aku SD, ada aja sih. ada loh dari kelas 5 Orang angkatanku aja tahun berapa itu Udah ada ada ya? ada aja. Kok bisa ya? Heeh. Masih kecil banget gak sih SD? Ada. Anak sekecil. Konsekuensi. Konsekuensi. Kamu yang Konsekuensi. kena. FYI ini kali pertama aku tahu Ya kena ampun. hukuman. Biasanya aku. Iya biasanya aku. Biasanya dia. Kok aku? Ini berdialog atau bercengkerama kamu maunya Igno? Berdialog aja. Berdialog. Nah, Nah, kita lihat nih jenis Iya. hukumannya model bagaimana. Abis ini. Biasanya kita juga nggak bisa jawab Kak. Terus expect kita bisa ini agak jaya juga ya. bilang stop ya. Oh, Nah, kita- semakin berantakan nih saya. Stop. Oke. Ya, bagus. Yeay, ditunjukin ke kamera dulu. Apakah itu? Apakah Hari itu ini aku pertanyaan yang pakai sulit? Azarin ya. Lagi sponsor, lagi Bukan sponsor. beauty vlogger, bukan beauty vlogger. Oke udah. Oke. Berdialog. Lebih memilih dicintai lebih dulu atau mencintai? Kayaknya hati-hati yang dialog Seperti ya. itu ya. Jadi kita jangan pilih dialog ya. Cengkerama juga. Bukan satu enggak? Lebih memilih dicintai lebih dahulu atau mencintai lebih dulu? Mencintai lebih dulu. Kenapa tuh? Karena kalau di Agak Kita susah, nyengir. agak sumpah susah ini tahan. sesi paling membagongkan udah masuk soal cinta. Karena kalau dicintai lebih dulu takut gak suka kitanya sama Tapi kan dianya. enak dicintai lebih dulu, Oh, nggak harus berusaha. Enggak sih. Effortless kamu ya. Ketahuan. Kalau saya sih harus mencintai lebih dulu. Emang kalau Kak Setia sama Kak Iqbal gimana? Enggak, kita nggak bisa. Jadi gini ya, jadi gini tuh. Nggak ada. Walaupun kita tuh ya yang konsekuensi yang ngejatohin itu tetap kita yang baca, kita juga berhak karena kita Ah, bisa gitu ya. Bisa harusnya bebas. Itu keputusan dirubah sedetik setelah saya kalah juga bisa. Kayak misalnya saya jatuh, terus saya langsung oke Kak Setia yang ambil. Atau disuruh pilih main 1 kali tapi kita nggak puas, main 10 kali bisa. Ya ampun, kamu tetot kamu. aturannya berubah H-1 ini. Hamil 1 detik. Iya, technical Gimana nih meeting kalau gagal. dari mulai dari Kak Setia Ini dulu aja. kali ya. Aduh, aku lebih suka. Kamu jangan GR ya. Aku lebih suka dicintai duluan. Iya. Dasar kaum effortless. Kalau tadi aku yang bilang loh dia. Ini ntar emang- wajahku ekspresi tadi pasti itu jadi. Saya begini banget. Kaget tuh. Emang kalau Kak Iqbal gimana nih? Ya sama kayak abang sebelah sana. Cowok gitu ya? Iya, kami makhluk yang berjuang. Oh, yang berjuang. Emang cewek nggak berjuang? Tadi effortless. Tawannya dari tadi langsung weh. Ada satu biar adil. Iya. Iya, dong, nggak bisa. Sudah pasti dicinta lebih dulu. Nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa pilih dari beberapa orang. Wah. Itu agak Sama banget ya sama situ ya. Sama siapa? Lampu merah banget. Lampu merah. Karena dari Igno, mas sekali lagi ya? Si Bu Pidi seneng tahu, makanya dia minta Karena dari Igno yang kalah berarti dari Igno lagi.
Gak jelas dia mau peraturan lagi. 6 Lagi. Kamu mau cepet mau lama tetap 6 6 udah 2 loh. kali loh, Bapak. Ya kalau misalnya nanti jatuh, aku bisa nyuruh. Ini prinsip kita main game udah aja dihukum semua. Tapi ada tahu Kak Iqbal, Kak Setia, temen aku yang dulu juga SD karena nggak bisa ngerjain soal dia muntah. Kok bisa? Iya nggak tahu tapi Saking enaknya gitu ya. Oh, yang saking ini. enaknya. Iya soal. Kenapa? Klarifikasi ya, klarifikasi. Oh, ada di sini. Oh, ada. Ya, dia kan masih SD. Iya. Tuh kayak waktu Kelas berapa? kelas 5 ya? Apa Aku kelas kelas Nemu mate ya? Iya, matematika. Jadi tuh kan aku kelas 1 dan 3 tuh kayak wah aku pinter banget, Hmm. masuk 10 besar. Terus pas aku semakin dewasa, Oh ya. aku semakin kurang pinter. Terus kayak aku mau menunjukkan aku bisa nih di ujian tengah semester kayak waktu itu. Kali itu aku akan mendapatkan nilai yang baik. Terus aku begadang lah semalaman. Bukannya bisa ngerjain, aku malah Asam lambung naik ya. Lambung Lupa juga. makan kamu. Itu asam lambung sih. Pagi-pagi bukan Udah sarapan deh. malah ngopi. Itu Anda, Pak. Itu aku. yeay Yeay. jatuh. Belum dong. Di sini tahu Kak biar seimbang. Enggak mau. Nah, Oke. Cep cep cup. ayo kodok berjuanglah. Nah, 5 Iya, lagi. Mantap. Coba ya. Saya sebenarnya jatuhin aja, Set. Kita juga percuma juga ntar Iya. siapa yang jatuh juga Ya dihukum. udahlah ya. Taruh di pinggir. Tapi nggak boleh gitu dong. Kita harus berusaha. Berusaha ya. Kapan lagi kita main kayak begini ya kan? Iya ya. Ini bisa dibawa ke pinjam ke buat di Oh boleh. SD. Iya buat di SD buat Tapi main. janganlah Oh hilang. nggak boleh. Oh, nggak boleh. Takut ditelan nggak? Takut ditelan. Iya sih rawan. Bagi anak TK. Tanpa harus kita yang nyuruh. Coba bercengkrama Ah. aja. Tuh. Bercengkrama. Coba bercengkrama. Coba ya. Coba ya. Biar nggak penasaran. Wow, kayaknya seru banget nih bercengkrama. Nanti bilang Berhenti stop ya. udah. Langsung Sedia. ayo. Kita sedia tisu, sedia. Boleh tunjukkan dulu ke kamera. Boleh tunjukin dulu Wow. kamera. Oke. Oh belum. Oh belum. Kayak mana? Ah, Udah, oke. Sebutkan 3 kesamaan yang kita miliki. Mungkin karena ini lagi nggak ngobrol berdua, Mm-mm. mungkin dengan anak-anak kali ya, tidak kesamaan kakak dengan anak-anak tuh apa? Misalnya bersemangat, Sama-sama. rasa pengetahuan tinggi. Iya ampun. Kesamaan aku dengan anak TK ya terlihat lah ya. Apa? Apa tuh? Manis. Kaget, aku kaget, sumpah kaget. Kaget. Manis, imut, lucu dan menggemaskan. 4 loh. Oh, Lebih loh 1. diminta 3, kemudian 4 loh biasa. Iya. Makanya pede loh. Terlalu. Kalau bukan kita yang puji diri kita siapa lagi? Nah, itu dia. Terus afirmasi positif ya. Betul. Kalau Kak Iqbal nih ada nggak nih 3 bersama dengan Sama adik-adik anak-anak SD? ya penasaran. Penasaran. Ya, pasti nanya terus. Nah, yang terus. Terus. Bawel iya. Bawel. Yang terakhir. Satu lagi apa ya? Komedi. Iya kadang melucu aja di kelas. Senang di kelas banyak yang lucu itu. Tapi kalau Kak Iqbal di kelas membranding diri kakak sebagai guru yang apa kak? Kalau di Pasti kelas? lucu, imut, Iya pasti yang menyenangkan. lucu ya. Ya lebih ke deket aja sih sama. Deket Tapi tetap sama- boundariesnya tetap harus Tetap ada ya, Cuman boundariesnya. gitu, aku lebih ke ya kalau nggak ngerti boleh tanya dan tetap kita keliling gitu di kelasnya gitu. Nggak diam di mejanya gitu. Buat ngobrol sama anak-anak juga. Kadang ada kan anak-anak bisa banget pura-pura nulis. Pas kita samperin saya cuman gini-gini doang. Sandi rumput ya. Emang beneran Kak? Ada, iya. Sorry sir, Iya. lagi acting. Mau jadi Mungkin dia masa depannya jadi artis. aktor. Iya. Itu meyakinkan kalau dari depan, tapi jadi pas apa? kita keliling nulis apa? Cuman He-nya aja itu loh. iya. Cuman he Kayaknya aja. itu loh ya ampun. Nah, aduh ya Tuhan. Mau jawab juga? Oh, enggak. Saya merenung dulu bentar. Perut saya sakit. Iya. Merenung dulu. Bisa apa nggak kayak anak SD aja? Iya. Saya merenung. Mending kamu ke toilet deh. Kayaknya itu babinya Daripada dilepas lihat- dulu. Kayaknya itu yang bikin Terlalu sakit. kencang soalnya babinya. Itu babinya pengen dihapus. Itu babinya ngigit tuh. Aduh. Oke, ya ampun. Aduh karena partner saya lagi sakit. Astagfirullahaladzim. Jadi saya
aja yang jelasin ya. Oke, boleh. Jadi di sini ada Boleh ketawa, yang di belakang nggak ketawa. Jadi di sini kita punya botol Komsos. Isinya tentunya pesan afirmasi positif dari Komsos dari kita untuk kakak-kakak. Tapi ini nanti diambilnya sesuai mood nih. Ada marah. Kayaknya moodnya semua ya. Boleh sih. Kalau kakak sekarang moodnya lagi marah, angry banget, pengen nonjok kita MC karena nggak bener. Yang merah Itu berarti berhasil. yang pink ya, yang pink. Maaf ini gak bisa informasi. Terus kalau bahagia berarti ambil yang kuning, Kuning. capek, hijau mungkin kakak capek ya. Kita Tapi ketawa sih ya. Pasti gak apa-apa, Banyak happy kita mah. Terus kalau biru sedih, kalau misalnya butuh motivasi yang ungu begitu. Sejauh ini sih yang best seller di kita capek ya. Marah sih. So far soalnya ini pinknya juga ada dikit ya. Gitu, Iya. berarti Setia kayaknya beda. ungu ya. Aduh, Iya, butuh oh, butuh motivasi. Butuh motivasi. Jadi mau kakak yang ambil yang mana nih, warna apa? Aku ambilin. Merah. Enggak bisa, jangan. Bukan Ini udah keluar yang merah. Jadi marah juga di Ungu botolnya. aja nggak apa-apa. Ungu. Oh, ternyata kamu yang butuh motivasi. Sama kan? Enggak dong. Kalau Kak Setia warna apa? Aku kuning aja, kuning. Apa kuning? Bahagia. Ini agak susah ya. Branding image banget tuh bahagia. Pecah dong itu. Keluar semua. Iya, biar ada PR-nya dia. Silakan Aku boleh dibuka merapikan bersama. Yuk. Boleh silakan membuka bersama. Kira-kira hari ini kocokan siapa yang Keluar beruntung arisan. ya? Param pam pam. Ya ampun. Kulkas 2 pintu ya kak? Dua pintu. Ini diliatin kah? Nggak usah kakak, Nggak usah, dibaca aja. Dibaca boleh. Mu Setia dulu, biasanya lebih menyenangkan. Boleh, ya ampun. Bahagia tapi gimana sih? Susah. Oke, kata-katanya adalah jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang menghancurkannya. Kok malah jadi sedih belakangnya? Salah dong nadanya nih. Ini mah buat ibu ya sebenarnya ya. Momentum tidak dapat dikejar. Momentum hadir begitu ia lewat, ia menjadi kenangan. Wah, Cela. Isu. Semangat ya. Cocok gak Semangat nih ya. kata-katanya? Cocok. Buat Oke. dia. Buat dia. Oke, next mungkin di belakang ambil lagi aja. Iya, ya. tolong cari yang penasaran cocok-cocok semua aja. ya. Cari yang cocok ya. Oke. Oke. Setelah dapat dari Komsos, kita juga ada nih apa ya, kata-kata cantik gitu. Ya, makasih loh. Dari Papi Jesus. Papi Jesus. Tapi kan Papi Jesus ada untuk semua. Iya, bener. Jadi jadi- ambil sisi positifnya. Iya, ambil sisi positifnya aja. Walaupun kita ketawa aja gue. Ini Oke, bagian. Nah, apa? biasanya di segmen ini paling relate nih orang-orang, boleh dipilih. Maaf ya, Kak. Iya, coba set. Silahkan. Nah, ini digosok pakai Oh, GoPay digosok. ya. Ya ampun, jadi inget zaman dulu beli Yes. pulsa pakai voucher. Iya, pakai voucher. Tapi di sini tenang aja ya, nggak ada tulisan coba lagi ya. Coba lagi. Nggak Nggak ada. ada. Jajan ciki gitu ya. Ale. Nggak boleh nyebut merek ya, lupa. Nggak apa-apa. Dari tadi aku Sponsor. ngomong apa? Sponsor. Oke. Boleh dibacain aja, Kak. Sampah aja. Nggak apa-apa kan, Nggak apa-apa, langsung aja. Kak. Nanti dibersihin sama Kakak Pini. Iya. Makasih loh. Seru. Tadi emilin soalnya residu ininya. Makanya tadi simpan situ. Iya. Enak soalnya nyemil. Oke. Dikit. Dah. Dikit lagi. Burem mata saya. Harus yang sebelah kinclong. Iya. Ibu kalau clear banget ya ibu ya? Harus dong. Harus dong. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Jangan Kak Setia dulu. Oke, Oke. dari Kak Setia. Boleh. Ada dari Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Widih. Cocok banget untuk guru TK ya. Cocok ya buat Untuk guru TK. membimbing adik-adik ya. Kabar. Dede. Ini bacanya gini gimana? Aku bantuin boleh, aku bantuin boleh. Amsal 17 ayat 2. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah Adalah obat. obat. Tapi Wih. semangat yang patah keringkan Keringkan tulang. tulang. Oh, oke. Nyanyi dulu? Enggak. Silakan. Udah jiwa anak TK. Iya. Selamat pagi. Nggak gitu. gitu lagi. Maaf. Boleh kasih tahu lagi? Iya, nggak apa-apa. Tapi gimana? Relate gak sama pesan-pesannya? Relate dong. Aku relate sama ini. Sama sih, dua-duanya relate, bagus kok dua-duanya.
Benar. 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 Berarti Papi Ji gak salah ya? Nggak dong. Gak salah ya. Oke. Kenapa Me bengong? Enggak, kayak bagus aja ayatnya. Oh, alah. Terharu, tersentuh. Tersentuh. S kayak gitu. Kayak gitu. S. Bisa lagi nih. Gimana Kak Iqbal, Kak Setia, obrolan kita hari ini seru? Seru banget. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau di skala dari 0 sampai 10 kira-kira berapa nih rating Janjian obrolan kita hari ini? 11 jebol. 11 jebol. 11 jebol. Timbangannya rusak. Berarti aku 12 aja deh. Jangan pengen enggak mau kalah banget ya. Enggak mau kalah banget. Makin jebol ya kan. Kalah banget ya ibu satu ini ya. Berapa Kak? 11. Berapa? Oh, jawaban serius. Benar. Sepakat aja berdua. 9,8 deh ya. Weh. Karena tidak ada yang sempurna. Wih, mantap. Ini nggak sempurna aja, Bol. Jebol aja. Nggak sempurna 10. Masih berusaha untuk 11 itu ya. Jebol pokoknya udah. Karena Kakak ngasih nilai 11 ya sampai jebol. Ya. Kalau boleh gak sih kasih saran ke kita kira-kira topik apa nih yang enak dibawa dan dibahas di Siniar Teman Cerita? Atau Kira-kira apa? ada narasumber siapa lagi nih yang cocok untuk kesiniar teman cerita? Karena kan kakak-kakak udah ngerasain menyenangkannya obrolan kita hari ini, supaya kita bisa undang relasinya kakak-kakak untuk merasakan hal yang serupa. Ini mau telemarketing ya? Ya mungkin konsep yang sekarang bagus banget ya. Mungkin kita bisa lebih dilebarin lagi. Mungkin kan ada juga beberapa guru yang bukan Muslim, bukan Kristen, mungkin dari Buddha dan Hindu juga mungkin bisa diajak. Mungkin perspektif mereka akan, kita bisa lihat perspektif mereka gitu. Kayak ada beberapa podcast juga kan gitu, yang setiap pemuka agama diundang gitu kan. Itu juga kan bagus, kita jadi tahu, oh ini tuh ini, oh ini tuh itu. Jadi Kayak, makin beragam ya perspektifnya. kayaknya mumpung masih digali bisa lebih digali lebih dalam gitu. Oke, kita bisa tampung ya. Berarti mungkin kita akan mendatangkan teman cerita kita yang mungkin dari keyakinan dan agama yang lain begitu ya. Menarik. Karena kan biasanya yang paling dominan dibahas biasanya ya kalau nggak kita selama Katolik dengan Kristen Protestan atau enggak Muslim biasanya ya. Nah, kita perlu nih perspektif dari yang berbagai agama yang lain juga. Begitu. Kalau dari Kak Setia ada nggak nih ide atau siapa nih yang cocok untuk diundang? Siapa Langsung ya? nyebut nama aja. Langsung nyebut nama. Iya. Kamu datang. Mantap. Siapa? Cela. Mantap. Siapa ya? Ya udah ya, orang itu aja. Yang beda agama lain selain kita mungkin, iya. Atau mungkin Mau ngomong yang beda bukan, yang nggak ada agamanya juga. Enggak. Takut. Atau Nggak mungkin apa-apa, kita juga pelajar. bisa tanya juga. Iya, kan ada agnostik pelajar kan juga. ateis, iya Pelajar. sih. Mungkin pelajar kali ya. Yang Pelajar. cinta beda agama. Oh, jangan. Jangan terlalu dihayati Jangan sih. ya. Jangan. Iya, Enggak jangan dong. terlalu dihayati. Emang lagi fenomena banget ya buat anak-anak ya, cinta beda agama tuh. Gak apa-apa, kita bisa tampung kok. Kita bisa bahas itu ya, Merlin ya. Bener banget. Atau mungkin tiba-tiba nanti kakaknya lagi yang datang. Iya. Wah, kita Sebenarnya jangan jangan main itu terlalu lagi. rame. Iya, jangan kita terlalu jangan rame. pilih C Kita lagi. diundang lagi. Oh, iya, Ini urutannya nggak selalu sama Kak gamenya, jadi terserah PD-nya. Oh, kita. Iya. PD-nya mana? Kita ngobrol. Yang perempuan berbaju hitam yang mau mendengarkan. Serem ya ibu itu ya. Jadi mungkin tunggu japrian lagi dari si Ibu PD ini ya. Kalau misalnya nanti dipanggil begitu. Oke, gimana teman cerita keseruan ngobrolan kita hari ini? Pastinya seru banget dan menginspirasi. Terima kasih untuk teman-teman cerita hari ini. Jangan lupa terus support karya kita di BMV Production. Setiap hari Rabu jam 7 malam. Di kanal YouTube BMV Production. Jangan lupa like, Komen, share. subscribe. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakep. I love you. See you. Yeay.